Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, bersama istri yang terkasih di hari Sabtu 9 Maret 2024. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Tentu baik-baik saja, amin. Kami pun dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik Bapak Ibu, kita akan bersaat teduh sebagaimana biasa sebelum beraktivitas berkegiatan di akhir pekan ini. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca, dengar, dan renungkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang mengantar kami sampai pada hari ini. Kami berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dan kami percaya bahwa hari ini kami ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Dan karena itu sebelum kami berkegiatan di akhir pekan ini, kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai 8. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Sahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Adrei, di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ayat 8, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Demikian di dalam Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ini bicara Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Dan mari kita lihat di ayat 7, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel harus terlebih dahulu mengembara dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya sebelum mereka mencapai tanah perjanjian. Selama itukah seharusnya perjalanan yang ditempuh dari Mesir untuk menuju Kanaan? Saudara, saya kira tidak, ya. Alkitab mengatakan, kalau kita lihat di ayat 2, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Untuk mencapai Kanaan, normalnya mereka hanya butuh waktu 11 hari perjalanan. Namun bangsa Israel harus menempuhnya selama 40 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah karena medan yang harus ditempuh teramat sulit? Apakah tantangan yang harus dihadapi terlalu besar?
Saudara, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus mengalami proses panjang selama 40 tahun karena respon hati yang negatif, yaitu selalu membesar-besarkan masalah atau kesulitan yang dialami. Respon hati yang negatif adalah tanda ketidakpercayaan, lawan dari iman. Janji Tuhan yang seharusnya dapat segera mereka nikmati menjadi tertunda begitu lama. Kemenangan di depan mata tidak dapat diraih dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk meraihnya. Bahkan sebagian besar dari generasi yang dipanggil keluar dari Mesir itu tidak pernah mencapai tanah perjanjian karena mereka mati di padang gurun. Sesungguhnya Tuhan telah memanggil mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir untuk pergi ke suatu negeri yang telah dijanjikannya. Kalau kita baca di Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-8, di sana tertulis begini. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi sayang Bapak Ibu, bangsa Israel tidak memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati dan pikiran mereka dikendalikan oleh situasi yang terlihat secara kasat mata. Akibatnya, mereka mudah sekali menggerutu, mengomel, ngedumel, bersungut-sungut terhadap apa yang dialami. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan di Mesir telah membentuk pola pikir mereka, sehingga mereka berpikir bahwa hidup mereka tidak mungkin menjadi baik. Semakin kita dikendalikan oleh situasi, Bapak Ibu dengar baik, semakin kita meragukan kuasa Tuhan. Itu sebabnya jangan hidup dikendalikan oleh situasi yang ada di sekitarmu. Bangsa Israel selalu menyikapi setiap kejadian atau peristiwa yang dialami dengan respon yang negatif, sehingga yang keluar dari mulutnya pun hanya hal-hal yang negatif. Tidak ada ucapan syukur. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menghadapi masalah atau kesukaran, sedikit saja iman mereka langsung terjun bebas dan putus asa. Bukan hanya itu Bapak Ibu, mereka terus saja mengingat-ingat dan membanding-bandingkan kehidupan saat di Mesir yang dianggapnya lebih enak daripada harus mengembara di padang gurun. Bilangan 14 pada ayat 2 dan 3 di sana dikatakan begini, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari apa yang mereka ucapkan begitu jelas bahwa ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Mujizat dan perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan atas mereka di padang gurun ternyata belum juga cukup membuka mata rohani mereka. Respons hati yang negatif menghalangi mereka untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Bukankah sikap hati yang dimiliki bangsa Israel ini tidak jauh berbeda dengan sikap kebanyakan orang Kristen zaman now? Kita mudah sekali melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga mengalami masalah sedikit saja tidak ada pujian dan ucapan syukur keluar dari mulut kita. Nah, untuk itu pemazmur menasihati setiap kita. Di 103 Mazmur ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di Mazmur pasal 105 ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan begini, seburuk apapun keadaannya, sesulit apapun perjalanan yang kita tempuh hari-hari ini, bila kita memiliki respons hati yang benar, kita akan mampu bertahan, sebab kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Demikian yang tertulis di Roma pasal 8 ayat 28. Nah, Rasul Paulus juga menasihati setiap kita di Filipi pasalnya yang keempat ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, masalah seharusnya membuat kita makin mengaktifkan iman dan hidup untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan malah bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Mari hari-hari ini kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Jangan pernah bersungut. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik dalam hidup kita. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rancangannya bagi kita adalah rancangan yang baik. Dan karena itu segala janji yang baik yang Dia sampaikan kepada bangsa Israel juga Dia sampaikan kepada kita. Tidak ada yang tidak tergenapi, semuanya tergenapi. Amin. Karena itu kuncinya apa? Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan ngedumel, tetapi kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya. Jadi milikilah respon hati yang benar ketika situasi tidak baik begitu, ketika ada tantangan, kesulitan dan pergumulan. Miliki respon hati yang benar. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki respon hati yang benar dalam segala situasi yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam berbagai kegiatan akhir pekan ini. Tuhan melindungi, Tuhan menolong, mereka semua terpelihara dengan sempurna, tidak celaka, tidak jatuh, tidak diserang oleh berbagai penyakit. Mereka terpelihara, penuh damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada